الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. وقال العربيون: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, khususnya pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapat kita gunakan sesuai dengan semestinya, sehingga nikmat yang diberikan Allah itu jika kita gunakan sesuai dengan semestinya, maka la azidannakum, niscaya ditambah Allah. Kalau kita gunakan nikmat Allah itu tidak pada tempatnya, inna azabi la syadida, sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini semua pasti diberikan Allah rezeki, pasti diberikan Allah nikmat. Tetapi kadang apakah karena kelalaian kita, atau kesombongan kita, atau karena kita kurang dapat petunjuk, sehingga nikmat Allah itu salah tempat. Padahal sudah disampaikan Allah, kalau kamu itu bersyukur, niscaya aku tambah. Kalau umpama pemahaman mendekati, kalau seseorang itu bekerja dengan baik, dia jujur, ulet, gigih, pasti atasannya memberikan pekerjaan yang lebih baik. Artinya kalau dunianya gaji bertambah, kan itu Bang ya, ada namanya bonus. Tapi kalau umpama kerja dia seharusnya 6 hari setiap pekannya, datang dia 2 hari, ingin mendapatkan pendapatan gaji yang 6 hari, dapat Bang? Tidak akan dapat. Tetapi Allah masih memiliki sifat Rahman dan Rahimnya. Walaupun hamba Allah ini dia tak taat kepadanya, kepada Allah, rezeki masih diberikannya. Coba kalau kita punya karyawan, punya anak buah, datang dia tiap hari bekerja tepat waktu, pasti senang. Coba kalau umpama 30 hari seharusnya bekerja, datang 20 hari dan minta gaji 30 hari, dapat tuh? Tidak akan dapat. Siap-siaplah datang surat, apa namanya Mak? Bisa pencatatan, bisa surat pemberitahuan, macam-macam. Allah sayang kepada itu. Maka nikmat yang diberikan Allah, apapun syukuri. Jangan dengan nikmat Allah itu mengantarkan kita kepada kesombongan. Selanjutnya bersolawat kita kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat, dengan solawat itu kita berharap nanti kita dapat syafaatnya, yaitu di yaumil qiyamah. Karena orang membaca solawat menunjukkan rasa cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini, adapun pengajian kita adalah tentang persiapan seseorang itu sebelum datang kematiannya. Oh, pasti dapat tunangan nih Pak. Kata Rasulullah, siapakah umatnya yang paling cerdas? Adalah orang yang mengingat akan kematiannya. Kalau ingat awak akan mati, tidak akan mau berbuat yang tidak-tidak. Maka di sini orang yang mengingatkan kematiannya itu, kata Rasulullah, termasuk orang cerdas. Beda dengan orang yang pintar. Apa bedanya Mak? Orang pintar dengan orang cerdas. Kalau sifat Nabi itu siddiq, amanah, apalagi Mak? Tablik, fatonah. Fatonah, kalau pintar bahasa Arabnya mahirun. Siddiq, amanah, taflik bukan mahirun, tapi disebut fatonah. Fatonah itu adalah orang yang cerdas. Orang cerdas itu biasanya kalau dia salah, dia punya kesalahannya. Kalau orang pintar, walaupun dia salah, kalau bisa bagaimana dibenarkan kesalahannya. Hatinya itu tidak mau segera minta maaf. Ini saya dengar juga dari Ustadz kita, apa namanya, Ghafar Usman. Waktu itu ditantang apa beda pintar dengan cerdas. Maka disebutkan sifat Nabi itu adalah ada namanya cerdas. Orang yang akan ingat kematiannya, kata Rasulullah, termasuk orang yang cerdas. Karena kematian kita yang bahagia, tidak tahu kita kapan datang. Kalau umpama dikasih tahu pun tambah pusing kita. Sebulan meninggal tanggal sekian, jam sekian. Nah, tidak punya semangat kita Pak. Maka disebut kematian itu juga rahasia Allah. Kalau diterangkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kita dan yang mematikan kita. Untuk apa Allah ciptakan kita? Setelah itu dimatikannya. Setelah nanti mati, hidup kita lagi. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kita siapa yang paling bagus amalnya. Jadi hidup ini kalau ingin naik level atau naik tingkatan, harus siap ujian. Harus siap ujian. Ujian itu bermacam-macam. Ada ujiannya bagi seseorang itu kalau dia orang-orang berkarir, ingin naik jabatannya. Kalau tentara harus pergi berperang. Ada pula harus ada mendapatkan kasus. Kalau guru ikut tes. Tesnya itu macam-macam. Ada tes pegawai negeri, ada tes honor, ada pula hari ini namanya tes P3K. Sebagian sudah lulus bahagia, penempatannya menangis. Bang Padil menangis pula penempatannya. Pas lulus, alhamdulillah. Pas ditempatkan, antara mau atau tidak lagi, berpikir lagi dengan keluar. Ini ujian.
Maka di situ ujian tadi itu maka timbang-timbang. Kalau niat kita yang baik, ujian itu sebenarnya ketika kita mendapatkan sebuah ujian, kita ikhlaskan kepada Allah dan bertekad hijrah. Keberhasilan seseorang itu dia harus hijrah, Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah nasib mereka. Jadi salah satunya hijrah itu bukan hijrah walaupun kita masih di ujung bulan Muharram. Hijrah bukan saja pindah rumah atau tempat tinggal. Hijrah dari segala keseluruhan yang tak baik. Hijrah. Hijrah itu kalau berbahasa Indonesianya untuk membuat kita sadar. Kapan seseorang itu berhasil, atau bahasa orang pengusaha namanya sukses, kapan dia sadar. Cuma kadang kesadaran itu muncul sudah sekian tahun. Kalau umpamanya anak kita dia pergi sekolah, sadar dia pentingnya ilmu itu, pasti dia pintar, pasti belajar. Tetapi karena lambat turunnya pemahaman kesadaran, sehingga banyak yang main-main. Bagaimana caranya sadar? Ingat saya kata Pak Bakri waktu ada perpisahan SMP, bawa dia ke rantau katanya. Pak Bakri atau Pak Camat, lupa saya, bawa dia ke rantau, kasih dia martel, kasih dia pahat, bawa ke batu itu, sudah kerja 3 hari. Bagaimana sulitnya mencari kehidupan sehingga dia sadar. Tapi kadang karena terlalu dimanjakan, bagi dia kalau sekolah itu dapat subsidi terus, subsidi, artinya dapat bantuan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga kita dalam hidup kita ini. Kalau umpama ada kesadaran kepada kita, ada kita ingat kematian, takkan mau berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat itu artinya durhaka kepada Allah. Tentu sebelum datang atau tiba waktunya nyawa kita dicabut Allah, apa yang pertama kita siapkan? Yang kita persiapkan adalah segera minta maaf. Awak umpama mikir-mikir, dulu kita punya kawan yang namanya rivalitas atau lawan dalam intelektual lah untuk mencapai sebuah karir. Menurut kita biasa-biasa saja, tapi menurut orang lain mungkin dia merasa terzalimi. Boleh kita saling silaturahmi, asal jangan gara-gara jabatan hilang silaturahmi. Banyak ya, waktu sedang menjabat hilang silaturahmi. Sebelum menjabat kita pun berbicara biasa-biasa saja. Tapi sudah menjabat, inilah kadang setan itu datang ketika kita diberikan pangkat. Maka ketika kita ada merasa bersalah kepada orang, hati itu pasti membuka pintu. Oh, saya bersalah dengan si fulan, segera minta maaf. Wahai saudaraku, mungkin kita bersahabat sekian tahun. Mana tahu ucapan saya, sikap saya ada yang tersinggung, maka hari ini berilah aku maaf. Kita pun yang datang orang seperti itu, bukalah
Saya pun begitu juga. Jika ada salah dan khilaf saya selama ini, maka beri pula aku mohon maaf. Berarti hablum minan nas sudah selesai. Tinggal kita lagi hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Hablum minan nas, karena sudah kita buka pintu maaf semuanya, orang lain pun seperti itu. Ketika kita nanti meninggal dunia, oh ingat saya si fulan, terakhir kami jumpa dengan dia mau minta maaf kepada saya, saat itu saya beri maaf juga. Jangan nanti ketika kita sudah meninggal dunia, di pelepasan jenazah kita di pintu rumah kita, disampaikan oleh protokol kepada pelayat semuanya, apakah jenazah atau almarhum ini bisa kita maafkan? Maaf. Tapi lebih abdolnya kita datangi. Kenapa? Ini pernah disebut oleh Rasulullah. Tidak lama lagi datang ke mati Rasulullah, dikumpulkannya para sahabat. Sampai Rasulullah berpidato, wahai kaum muslimin dan muslimat, karena tak lama lagi usia saya, kata Rasulullah, mana tahu selama kita bergaul, selama kita hidup, baik saya memimpin dalam perang, ada namanya perang Ghazwah, ada namanya perang Syariah. Perang Ghazwah yang diikuti Nabi, ada juga perang yang tidak diikuti Nabi. Mana tahu di waktu saya memimpin, ada yang saya sakiti, ada yang saya pukul. Maka hari inilah balas daripada nanti di yaumil qiyamah. Maka dari barisan itu keluarlah salah seorang, disebutkan dalam sejarah namanya Aswad. Keluar dari barisan, apa kata dia? Ya Rasulullah, saya pernah engkau pukul di waktu mau pergi berperang. Karena engkau Rasulullah menyampaikan demikian, akan saya balas hari ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali datang langsung membacking Rasulullah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, biarlah sama saya dibalas, jangan kepada Rasulullah. Dijawab Rasulullah, yang bersalah menurut Aswad adalah saya. Maka ia disuruh Aswad berjalan ke depan, diberikan ia tongkat, karena kata dia, saya dipukul dengan tongkat Rasulullah. Dipegang tongkat, sebagian tak sanggup memandang, akan dibalas pukulan tersebut kepada Rasulullah. Kata Aswad, saya waktu itu Rasulullah, yang engkau pukul adalah belakang saya ini tidak pakai baju, artinya terbuka sedikit pakaian. Maka Rasulullah pun membuka sedikit pakaiannya. Tetapi ketika dipukul Aswad tadi, bukan dia pukul, dipeluknya Rasulullah. Kata Aswad, siapa yang tega, yang sanggup, yang berani memukul engkau ya Rasulullah? Saya ini ingin memeluk engkau ya Rasulullah. Kalau tak seperti ini, tak sanggup, tak bisa, tak ada waktu untuk memeluk engkau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat tanda-tanda orang yang masuk surga, si Aswad inilah. Bukan karena memeluk Rasulullahnya, tetapi maafnya tulus, maafnya ikhlas, tidak ada bekas lagi. Kalau umpama di dalam tulisan, umpama ini kita coret tangan kita dengan pensil, dengan pena, ada hitamnya, sudah itu kita kasih dengan sabun, hilang dia. Itulah maaf yang ikhlas, tidak ada goresan lagi. Padahal itu Rasulullah
menganggap hal demikian hal yang biasa karena menyiapkan barisan dalam perang, apalagi hari ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya pun berbahagia yang saya takutkan membuat orang kadang tersinggung dengan ucapan kita, kata-kata kita, apalagi kita punya kuasa. Maka disebutkan dalam hadis, ada 7 orang yang mendapat naungan itu ditempatkan yang pertama apa mak? 7 orang yang mendapat naungan dari kiamat, apa yang pertama ditempatkan Rasulullah? Pemimpin yang adil, bukan orang yang banyak ilmu, bukan seorang ustadz atau buya besar. Tapi kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat tiada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah yang pertama letakkan kepada imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau disebut adil, iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Kalau dimimpin dengan adil, berarti di situ sudah ada tanda-tanda ketakwaan. Adil itu tidak berat sebelah. Harus adil. Kalau ditimbang 50-50. Jangan nanti di 20, di sini 80. Harus adil memberikan. Kalau umpama, mohon maaf, kami pun bu, seorang guru, harus adil memberikan penilaian. Kalau tak adil, berdosa. Walaupun dianggap sepele. Karena kriteria penilaian itu sudah ada dibuat. Nilai kehadirannya berapa, akhlaknya berapa. Bukan yang dinilai itu hanya kepintarannya, tapi juga akhlak. Apalagi hari ini anak-anak kita bahagia bagaimana akhlaknya. Macam-macam. Ya Bu Ika sih, Bu Ika yang paling sabar nih menghadapi anak-anak. Keikhlasannya. Anak itu menuntut ilmu, apakah mungkin ada kelemahan dari kita? Wallahu a'lam. Sebut satu kisah bahagia pada masa dinasti Abbasiyah, ini tentang akhlak. Dinasti Abbasiyah, pemerintahan yang kelima Harun ar-Rasyid. Kalau dinasti Abbasiyah itu berkuasa selama 501 tahun, 5 abad lebih, dengan pemimpinnya 37 orang. Di antara pemimpin-pemimpin tersebut ada yang namanya Harun ar-Rasyid, sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid, kalau sekarang kita sebut dia seorang presiden. Kalau dulu pemimpin dunia. Beliau punya anak laki-laki 2. Beliau tak sanggup mendidiknya atau mengajarinya, dalam artian tidak ada waktu. Karena beliau sibuk mengurus negara. Maka Harun ar-Rasyid, dia tak mau anaknya tak terdidik, tak punya pengetahuan, walaupun dia sibuk mengurus negara. Maka diantarkanlah anaknya kepada salah seorang guru namanya As-Sama'i. As-Sama'i ini dilihat Harun ar-Rasyid dari segi disiplin keilmuannya dan juga akhlaknya. Maka diantarkan Harun ar-Rasyid, nama anaknya itu ada Al-Amin, ada Al-Ma'mun. Siapa namanya Bu? Al-Amin dan Al-Ma'mun. Diantarkan oleh Harun ar-Rasyid ke situ untuk diajari tentang ilmu agama dan segala macamnya. Rupanya guru ini lain cara mendidiknya Pak, tentang akhlak tadi. Karena menurut orang yang di sekitarnya menjadi bahan cemoohan.
sampai ke telinga Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, anakmu di sana bukan belajar, tapi diperlakukan guru itu untuk kepentingan pribadinya. Mendengar hal demikian, Harun ar-Rasyid melihat dari jauh. Apakah itu melalui ajudannya, mata-matanya? Di suatu hari dia lihatlah gurunya ini sedang mengambil wuduk, karena umur pun sudah lanjut sebenarnya. Mengambil wuduk, disuruhnya Al-Amin menuangkan air, dan gurunya begini, Bu. Ini Al-Amin tangannya, apa namanya, Bu? Gurunya hanya mengusap-usapnya lagi. Itu menjadi bahan pembicaraan kala itu di Basrah atau di Irak. Dari situ pusat pemerintahan. Masa seperti itu dibuat seorang anak khalifah disuruh mengulurkan air untuk mengambil air gurunya. Kalau sekarang mungkin, Bu, bahasanya apa? Viral di Facebook, macam-macam. Sedangkan Al-Ma'mun dia duduk. Melihat demikian, bukan marah Harun ar-Rasyid. Padahal jabatannya kalau hari ini milih presidenmu. Kalau presiden Pak Jokowi baru ke Indonesia baru. Pada saat itu seluruh dunia yang namanya ada berbagai kepulauan, berbagai negara, tetap satu pemerintahannya. Namanya dinasti Abbasiyah. Melihat hal demikian, datang Harun ar-Rasyid. Wahai As-Sama'i, guru anakku, ngapa engkau biarkan duduk Al-Ma'mun? Seharusnya tadi Al-Amin mengulurkan air, Al-Ma'mun yang mengusap-usap kaki. Kalau Bu gimana, Bu? Punya anak seperti itu? Entah apa, mungkin ke apa namanya, hiburan awak itu lama bono guru tuh itu aja. Padahal Harun ar-Rasyid ingin keberkahan ilmu yang diajarkan guru kepada anak. Cuma kadang kita terlupa, karena ilmu itu turun mungkin dapat, kalau hafalan dapat, tetapi ilmu yang berkah itu mengantarkan anak itu lebih baik hidupnya nanti. Jadi anak kita mungkin juara 1, tapi jadi tanda tanya di mana akhlaknya. Kalau kita walaupun tidak juara dia, akhlaknya bagus, itu tanda baiknya perilaku. Sehingga Al-Amin gurunya tadi pun hampir dia ketakutan, tetapi melihat ketulusan Harun ar-Rasyid. Akhirnya suruhnya Al-Ma'mun bantu. Yang kedua, Harun ar-Rasyid di waktu jamuan makan, bagaimana kalau bahasa kampung kita ini apa namanya, Pak? Bajambo namanya, ya. As-Sama'i tidak tahu siapa Harun ar-Rasyid ini. Ketika dilihat Harun ar-Rasyid, dia makan dekat dengan guru anaknya. Setelah makan, Harun ar-Rasyid menuangkan air ke gelas As-Sama'i. Orang lain pun heran. Ibaratnya umpama datang Presiden Pak Jokowi, guru anaknya diambilnya, tidak diajudan disuruhnya. Ya Khalifah, siapa yang kamu pakan itu? Ibaratnya levelnya masih di bawah. Tetapi Harun ar-Rasyid melihat itu adalah guru anak saya. Dan As-Sama'i pun tidak tahu ini siapa. Begitulah seorang khalifah menjaga kehormatan sang guru anaknya. Maka setelah meninggal Harun ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun menjadi penerus dinasti Abbasiyah. Jadi kadang kesuksesan seorang ayah tak bisa diikuti oleh
anak. Kenapa? Perlu penanaman akhlak. Jadi dari mana? Pemimpin yang adil. Maka pada masa Harun ar-Rasyid itulah kalau diambil dari seluruh dinasti itu khalifahnya termasuklah khalifah Harun ar-Rasyid yang cinta ilmu pengetahuan. Kita berbahagia, ini sekedar saran, kita yang menjalaninya atau yang melaksanakannya, insya Allah kalau kita hormati guru anak kita itu pun pasti hormat kepada gurunya. Kalau kita salahkan guru anak kita di depan dia, tidak akan mau dia menghormati gurunya, Pak. Saya pernah dengar pengakuan salah seorang guru. Pengakuannya, jadi dia ini adalah guru. Sudah itu dia mengajar terus, muridnya jadi guru. Akhirnya jadi guru anaknya. Ketika dikasih pelajaran atau ada PR, waktu itu tajwid. Tahu tajwid, Bu? Kadang guru kita di MDA itu nanti ayat ini cari contoh-contoh izhar walqi, ihfaz syafawi. Jadi ketika anda paham, ditanyakan ayahnya, ya ini ada PR dari ibu ini. Siapa gurunya? Oh, ini. Itu murid ayah dulu tuh. Paling payah juga belajar dulu tuh. Sering ayah hukum dulu tuh, tidak dapat. Akhirnya anaknya berceritalah kepada kawan-kawannya. Ibu tuh murid ayah saya dulu, sering dihukum ayah saya dulu, kata. Mungkin bagi guru yang tersebut dia tidak tahu, cuma kawan-kawannya sudah membuka kelemahan atau aib guru. Akhirnya tidak bisa saya ajari lagi kepada guru itu, kata yang bersangkutan, dia baru sadar rupanya hal itu tak boleh disebut-sebut. Kalau ingin menghormati guru anak kita, maka Imam Syafi'i pun kalau dia ingin berguru bukan langsung ada guru ini langsung, nah. Dalam satu riwayat itu sampai 4 bulan Imam Syafi'i mengamatinya dulu. Mulai dari ibadahnya, kealimannya, keilmuannya, akhlaknya, sholatnya, baru Imam Syafi'i mau berguru. Bukan sembarangan guru Imam Syafi'i. Karena guru itu menjadi contoh perilaku anak-anak. Apalagi di rumah tangga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi seorang pemimpin harus kita adil. Maka disebut huwa aqrabu littaqwa. Jangan gara-gara jabatan tidak adil membawa pertanyaan yang banyak nanti di yaumil qiyamah. Padahal kata Nabi, yang mendapat naungan nanti pertama kali di yaumil qiyamah itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka kalau kita diberikan amanah, bagaimana cara kita? Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, dalam kepemimpinan saya ini, mengurus ini, beri aku petunjuk ya Allah. Tolong aku ya Allah, beri aku kesabaran, beri aku kecerdasan dalam memutuskan sesuatu. Sehingga keputusan yang saya ambil tidak membuat orang sengsara, tidak pula membuat orang terlalu bahagia. Supaya adil. Karena Rasulullah, bagaimana cara dia ketika memutuskan? Yang pertama, yang jelas itu turun wahyu. Sebelum dia diangkat menjadi Rasul, umur 38, 39, 40, beliau sering pergi ke Gua Hira. Ngapain ke Gua Hira?
untuk di sana dia bertahanus. Bertahanus itu menyendiri, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tahanusnya Rasulullah itu termasuklah atau bergabunglah yang disebut namanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Bu-ibu yang dirahmati Allah, maka minta maaf baik itu kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada yang sering kita berintegrasi atau berkomunikasi. Kalau mungkin pedagang, ya dengan pedagang. Kalau mungkin kita dengan orang kantoran, di kantor itu. Kalau sudah kita minta maaf, tidak mau orang memaafkan, berserah dirilah kepada Allah. Ada pula sebagian tidak boleh maafkan. Saya dimaafkan kalau itu ada barang-barang orang atau hak-hak orang, kembalikan. Karena kita tahan-tahan pun, kita simpan-simpan, tidak akan dibawa rumah kan, tetap juga tinggal. Yang seterusnya adalah apa yang kita persiapkan. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah. Bahwa ini sebenarnya berjalan kita pergi bekerja itu ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat. Maka disebut aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat kita, sholat subuh pagi ini nanti akan mengawal kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita sampai zuhur. Dan sholat zuhur kita, siap sholat zuhur mengawal perbuatan tindak tanduk kita sampai nanti asar. Sudah sholat asar kita, ini menjadi pengawal pula bagi diri kita sampai nanti maghrib. Begitu terus. Itulah disebut bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau umpama solat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sudah itu dah salam dia, berdoa dia, pergi pula ke tempatnya, datang pula syaitan. Ini macam-macam godaannya. Berarti kalau dia terpengaruh, solatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini dari mana kita dapat ini? Ini adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Jadi kalau umpama ada orang yang jujur dia bekerja, anak kita bahagia, itu adalah pintu keberkahan. Masuk waktu bang? Belum? 12 ya? Hah? 17? Lama lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kejujuran itu didapatkan, itulah kualitas sholat. Cuma kadang bahasanya diperhalus Pak. Ini tempatnya basah. Ini tempatnya ini. Tapi kalau tak jujur, apapun yang kita ambil tidak akan berkah. Tidak akan ada keberkahannya. Itu hanya fata morgana dunia. Dilihat kita indah, orang lain melihatnya macam-macam. Maka ibadah itu mengantarkan seseorang kepada kejujuran. Bapak Ibu yang Allah, tentu kita beribadah adalah supaya itu mudah melaksanakan ibadah itu. Yang pertama harus lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita buat linnas atau karena manusia, sakit kepala kita.
Manusia ini bermacam-macam. Kalau itu atasan, kalau ada untung untuk dia atau dia dapat nama, senang itu. Tapi kalau tak juara, habis uang sekian, siap-siaplah. Maka ibadah yang kita lakukan, kita awali dengan berniat karena Allah. Bagaimanapun cacian orang, bagaimanapun bully namanya hari ini, kita akan tetap kuat. Karena kalau orang yang lillahi ta'ala dipecat pun itu baik baginya, Bu. Tapi kalau yang lillahi ta'ala mau dipecat dia, melawan langsung. Maka hari ini umpama mendekati 2024, banyak strategi orang memilih. Saya kemarin ditanya orang, ini mau enggak Pak caranya, saya bilang. Di kampung ini pergi ke rumah-rumah orang. Pak, saya besok mau calon. Gimana tanggapan Ibu, Bapak? Tandai namanya, saya bilang. Nanti ketika orang itu butuh, Bapak duduk, perhatikan pula. Kalau buat sepanduk sepanjang tidak akan tahu orang. Itulah strategi yang paling murah, paling mudah, tapi jangan malu kepada orang sambil silaturahmi. Kita pun nanti mimpin, tidak banyak biaya kita. Kalau hari ini siapkanlah Bu 500 panduk lagi segala macam ini. Bagus lagi beli sawit. Kalau ikhlas kita, insya Allah ditolong Allah. Itu adalah dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga nanti ketika kita meninggal dunia pun dicabut nyawa kita, semua catatan-catatan dalam malaikat raqib atid bagus semua. Kenapa? Karena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di situ tidak aku perintahkan seseorang itu beribadah kecuali mukhlisina lahuddin, ikhlas dia dalam beragama ini. Hunafa'a, hanif. Kalau pada masa Ibrahim disebut namanya agama hanif. Mungkin kita baca nanti sejarah Ibrahim. Ibrahim itu membawa agama hanif, hanifah. Hanif itu artinya benar dan lurus. Kalau disebut apa yang dimaksud agama hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang disebut kalau pada masa Ibrahim belum disebut namanya Islam, pada saat itu masih disebut agama hanif, agama yang lurus, benar, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah hanif. Kadang apalah agama hanif. Karena kalau pada masa Rasulullah disebutkan al-yauma akmaltu lakum, disebutkan hari ini telah aku sempurnakan agama dan aku ridhoi Islam. Itu sudah datang capnya. Pada masa Ibrahim disebut agama hanif. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam catatan malaikat kita berusaha selagi kita masih ada nafas kita ini berbuat sesuatu awali dengan ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Niatkan yang pertama karena Allah. Seperti kita sholat subuh tadi, sudah kita kunci dengan dalam hati, usolli fardhos subuhi raq'ataini musta'milal qiblah imaman
lillahi ta'ala. Gitu aja umpama. Saya silaturahmi ke rumah ini lillahi ta'ala. Saya mengajar ini lillahi ta'ala. Saya membuat ini lillahi ta'ala. Saya mengusulkan ini karena rapat lillahi ta'ala. Sehingga kalau sudah lillahi ta'ala, insyaallah usul-usul kita itu pun mudah diterima orang. Tapi kalau hanya linnas, dia mengusulkan karena ada udang di balik batu atau bakwan, Mak? Hah? Ada udang di balik batu atau bakwan? Hah? Batulah. Artinya dia mengusul untuk kepentingannya. Hah? Maka yang namanya rapat itu memusyawarahkan sesuatu yang tak bisa diputuskan. Umpama saya dengan Bang Aril ini semua. Enggak bisa dong. Umpama taruhlah membuat jalan umpama. Mereka punya kuasa. Kita bawalah dalam rapat. Dalam rapat sudah itu sebagian berpendapat atau mengusulkan ini. Kami sebagai panitia, sebagai pengurus hanya bisa menampung. RT ini usulkan ini, RT usulkan ini. Tentu karena sama bagus usulannya, bagaimana kita rapatkan dulu. Rapat, apa dia bergelut-gelut lagi? Itu voting lagi, tunjuk tangan lagi. Baru itulah keputusan yang tepat. Jangan hanya menyampaikan hasil keputusan mereka buat dalam rapat. Itu bukan rapat namanya. Itu yang perlu dijaga. Kalau umpama menetapkan tahun baru Islam itu banyak usulan kepada Umar bin Khattab. Bukan tak bisa Umar bin Khattab memutuskan. Tahun baru Islam mulai hari ini buat. Tanda tangan keputusan khalifah bisa. Tapi beliau membawa tokoh-tokoh senior, para sahabat dengan musyawarah. Kita pun tenang. Kali buat musyawarah, kalau terjadi kesalahan bersama. Kalau hanya seorang, siaplah kena bunuh. Siaplah kena salahkan. Bapak Ibu yang Allah, yang kedua, perbanyak amal ibadah. Apalagi ya awak ni mak ya, semakin hari tentu semakin lanjut usia. Awak harus pilih-pilih. Ibadah awak ni cari yang fardu dulu. Yang fardu. Jangan gara-gara yang sunat tinggal yang fardu. Mau punya cucu, ya boleh kalian antar, tapi jangan tinggal sholat amak. Kan itu ya, boleh sampaikan. Kalian antar umpama jam 8 tidak apa-apa. Sudah itu jemput jam 12. Kenapa? Nak ke masjid sholat. Supaya pada awak jangan pula anak tadi dia ternyata pula 12 jam. Dari jam 6 sampai jam 6. Kapan nama awak beribadah lagi? Besok itu pula tuh punya anak pula punya cucu kan, generasi itu pula apa? Selagi kita berpikir dengan jernih, dengan lillahi ta'ala, pasti ada jalan. Biarkanlah amak kita itu dia beribadah. Sudah dia berupaya menyekolahkan kita, membiayai hidup kita, dia beribadah, justru kita mengantarkan dia ibadah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah jauhi dari hal-hal yang haram. Ini bersyukur tadi ini. Kalau ada hal-hal yang haram, kita sudah bertambah usia kita, sudah itu persiapan kita pun harus matang. Jauhi hal-hal yang haram. Kalau ada hal-hal yang haram dalam tubuh kita ini, pada ikhlas bahagia susah beribadah. Adalah maknanya hal-hal yang haram, yang konsumsi segala macam, berat beribadah.
diberikan orang nasihat yang baik, ditolaknya itu, Pak. Berlawanan terus. Maka disebut ada kesombongan itu adalah disebutkan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada dalam dirinya menolak kebenaran, merendahkan manusia atau melecehkan orang, maka koreksi diri. Ini berarti ada pengaruh hal-hal yang haram. Kita berusaha. Bapak Ibu rahmatullah, yang keempat adalah persiapan sebelum mati, memperbanyak bersedekah. Ini yang berguna bagi awak nanti. Keikhlasannya tidak perlu banyak tapi tidak ikhlas. Mungkin di dunia banyak manfaatnya, tapi di akhirat tidak dicatat dalam catatan. Karena bersedekah itu bukan hanya materi saja. Seorang bersedekah, masukkan uang. Sedekah itu artinya memberikan kebaikan, kebenaran. Ada mungkin sedekahnya berbentuk uang, ada juga mungkin sedekahnya berbentuk pemikirannya. Maka kita tidak sanggup kita bersedekah dengan uang, mungkin dengan ide kita, dengan tenaga. Kalau saya tidak sanggup, tenaga dia. Karena disebutkan sedekah itulah nanti yang membawa keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia apa? Sedekah itu pasti Allah tambah rezeki kita. Kalau di akhirat atau dalam kubur, itulah yang menolong seseorang. Bapak Ibu jamaah yang Allah, bila mungkin oleh subuh kita pada pagi ini, kesimpulannya persiapan awak sebelum mati. Yang pertama minta maaf, yang kedua memperbanyak ibadah, yang ketiga jauhi hal-hal yang haram, yang keempat perbanyak bersedekah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sanak keluarga kita. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.